Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Karena itulah, kita membutuhkan cara beragama yang damai, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap inilah yang disebut moderasi beragama. Moderasi beragama bukan mengubah agama, tetapi menata cara kita beragama agar tidak ekstrim dan tetap menghargai sesama. Ia menjadi jalan tengah yang memadukan keteguhan akidah dengan keluasan pandangan, sehingga kita bisa hidup berdampingan secara harmonis. Moderasi beragama memiliki 4 pilar utama. Pertama, komitmen kebangsaan, yaitu kesadaran bahwa beragama dan mencintai negara berjalan beriringan. Ketaatan spiritual sejalan dengan tanggung jawab menjaga tanah air. Kedua, toleransi, yakni kemampuan menerima perbedaan pendapat, mazhab, dan keyakinan tanpa merasa terancam atau mengancam. Ketiga, anti kekerasan, yaitu menolak segala bentuk tindakan yang merusak kemanusiaan atas nama agama. Dan keempat, akomodatif terhadap budaya lokal, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga agama hadir dengan wajah ramah dan memumi. Pondok pesantren adalah tempat yang sangat relevan dalam menanamkan nilai-nilai moderasi. Pesantren memiliki tradisi tawasud, tasamuh, tawazun, dan iktidal, prinsip-prinsip yang sejak dulu menjadi ciri khas Islam Nusantara. Di lingkungan pesantren, para santri hidup bersama dalam keberagaman latar belakang, adat, dan karakter, sehingga secara alami mereka terbiasa menghargai perbedaan dan menjunjung nilai kebersamaan. Implementasi moderasi di pesantren terlihat dalam 3 hal. Pertama, pengajaran. Kitab kuning tidak hanya membahas hukum, tetapi juga memuat adab, etika, dan perbedaan pandangan para ulama. Dari sini santri dilatih untuk tidak mudah menyalahkan, memahami konteks perbedaan, dan menyadari bahwa satu persoalan bisa memiliki berbagai pendapat, yang semuanya lahir dari kajian ilmiah yang mendalam. Kedua, budaya pesantren. Tradisi seperti tahlil, yasinan, ziarah kubur, serta penghormatan kepada kiai dan guru adalah wujud nyata moderasi yang mengakar dalam keseharian. Tradisi-tradisi ini menanamkan sikap rendah hati, guyub, dan cinta terhadap nilai-nilai luhur. Ketiga, pembentukan karakter. Melalui organisasi santri, kegiatan sosial, dan latihan kepemimpinan, santri dibentuk menjadi pribadi yang matang, berjiwa sosial, sabar, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah. Karena itu, pesantren perlu terus meneguhkan tradisi ilmiah, akhlak, dan pendampingan digital agar para santri mampu menyaring informasi dengan kritis dan bijak. Pada akhirnya, santri memiliki peran besar sebagai agen moderasi. Santri diharapkan mampu menjadi contoh dalam beragama dengan tenang, lembut, toleran, dan penuh hikmah. Mereka bukan hanya memahami ilmu agama, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan kemampuan menjaga persatuan di tengah masyarakat. Kesimpulannya adalah, moderasi beragama adalah cara beragama yang seimbang dan tidak ekstrim, agar kita bisa hidup rukun dalam keberagaman. Ada 4 pijakan utama: komitmen kebangsaan, toleransi, dan anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Pesantren menjadi tempat penting untuk menanamkan nilai-nilai ini, karena sejak dulu pesantren mengajarkan sikap tengah, toleransi, dan adab melalui kitab, tradisi, dan pembinaan karakter santri. Di era media sosial, paham ekstrim sangat mudah tersebar. Karena itu, santri perlu cerdas memilih informasi dan tidak mudah terprovokasi. Santri diharapkan menjadi contoh moderasi, yaitu beragama dengan tenang, bijak, dan membawa kedamaian bagi masyarakat. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.